Oke, kita lanjutkan lagi dialog bersama pengamat militer Mas Khairul Fahmi. Mas Khairul, tadi yang saya tanyakan bagaimana caranya agar bisa menangani bagaimana peperangan ini terjadi tapi tidak menimbulkan korban jiwa yaitu anggota militer TNI. Ya, pertama ya problem trust itu yang harus kita selesaikan ya. Paling tidak harus lebih ditingkatkan lah apa namanya kepercayaan kedua belah pihak. Ya, ini harus makin meningkat dan karena kita tidak mungkin kita tidak bisa berharap dari pihak yang kelompok kriminal ini ya tentu kita yang harus berinisiatif melakukan upaya meraih kepercayaan dari masyarakat di Papua, terutama dengan cara membangun propaganda positif ya yang kuat di kalangan masyarakat Papua. Nah, propaganda yang positif yang kuat ini seperti apa? Propaganda positif yang kuat tentu saja adalah propaganda yang tidak saja gencar di hanya bombas di narasi, tapi juga memang mendekati dengan kenyataannya, dengan fakta-fakta, dengan realitas yang dihadapi Karena memang masyarakat. faktanya Mas Khairul ini kerap terjadi korban dari militer TNI di saat pergantian jaga begitu. Jadi ya mungkin bisa disebut KKB ini bisa membaca situasi dari tim militer kita. Ya, tentu saja begitu ya, karena mereka menargetkan pihak TNI Polri sebagai lawan. Tentu saja mereka akan mempelajari dengan baik ya apa saja kebiasaan-kebiasaan dari lawannya, waktu-waktu yang dianggap rentan dan celah-celah di mana mereka bisa melakukan serangan. Ya, karena mereka memang tujuannya melakukan provokasi, melakukan serangan sehingga ketika aparat kita menyerang balik ya tentu saja itu akan menjadi propaganda negatif kan gitu. Target mereka kan itu. Baik, Sehingga mereka harus ada kolaborasi yang menurut Mas Khairul diterapkan oleh militer kita. Selain humanis tadi harus juga ada strategi komprehensif yang dilakukan supaya bisa menangani berbagai hal yang ada di wilayah Papua sana. Apakah menurut Anda ada poin-poin yang harus dikembangkan dari tim militer yang kita punya ini? Ya, saya kira yang dikembangkan adalah pertama pendekatan teritorial ini yang dengan cara membangun komunikasi sosial dan kemampuan intelijen juga harus kuat ya untuk menyerap informasi dari lapangan, kemudian juga menyampaikan informasi dari yang memberikan pengaruh ya yang baik pada masyarakat sekitar itu juga perlu. Jadi ini bersamaan gitu ya, operasi teritorialnya ada berjalan ya, intelijennya juga berjalan, kemudian kehumasan dalam hal ini memproduksi propaganda positif juga harus berjalan gitu. Jadi kuncinya operasi teritorial, intelijen dan juga kehumasan atau humanisnya harus dijaga. Tapi Mas Khairul, menariknya kemarin Menko Polhukam mengungkapkan butuh tambahan pasukan lagi yang dikirimkan meskipun banyak yang berkomentar negatif kemarin. Menurut Anda seperti apa? Ya, saya kira kalau pasukan tempur ya tentu itu tidak selaras dengan kebijakan baru yang ditempuh ya. Kalau ini kemudian adalah dalam kerangka itu tadi ya, dalam kerangka operasi teritorial ya, kemudian intelijen dan membangun komunikasi sosial, kehumasan begitu ya gitu. Itu saya kira masih bisa kita pahami gitu. Tapi kalau kemudian ini sama saja ya, dengan dalam konteks meningkatkan kemampuan represif, meningkatkan kemampuan melakukan kekerasan terhadap masyarakat ya tentu termasuk juga terhadap kelompok kriminal ini tentu saja ini saya kira akan bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Kita ingin melihat adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan lebih soft di Papua ini. Baik, yang tadi dikatakan Mas Khairul kalau perlu juga sinergitas dengan pihak-pihak lain seperti Polri dan BNPT. Anda melihatnya sejauh ini sudah cukup baik kah? Saya kira belum ya, masih memang mereka punya misi yang tentu saja berbeda-beda ya, TNI, Polri maupun TNI tentu saja adalah kaitannya dengan kedaulatan. Sementara Polri kaitannya dengan penegakan hukum ya. Nah, sebenarnya masing-masing tidak perlu
bergerak bersama gitu ya, tapi apa kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dijalankan di Papua mestinya harus bersandar pada visi yang sama gitu ya, pada target yang sama untuk mencapai Papua yang damai, Papua yang apa namanya, Papua yang tidak lagi kita melihat adanya apa namanya kekerasan terjadi di tengah masyarakat gitu ya. Dan itu yang diterapkan, diimplementasikan bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sesuai peranan masing-masing begitu. Jadi tidak harus juga bergerak bersama-sama gitu. Itu yang kita harapkan. Ya termasuk juga sektor-sektor pemerintahan yang lain juga bekerja gitu. Bukan hanya TNI, Polri dan BNPT, tapi juga misalnya apa namanya terkait dengan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ya, kemudian terkait dengan pertanian itu juga harus bekerja. Belum lagi infrastruktur juga tetap harus berjalan. Itu yang Jadi bukan berarti harus bekerja bersama-sama setiap saat, tapi bekerja sesuai fungsinya di saat yang tepat, begitu ya Bang Khairul? Iya, ya intinya saja, programnya saja yang diselaraskan gitu ya, sehingga mencapai tujuan yang sama gitu. Baik, Bang Khairul, kalau kita bicara soal bagaimana strategi militer, ini yang paling mencolok adalah peran dari Panglima saat ini. Nah, Anda melihat bagaimana Panglima memetakan strateginya seperti apa, mengingat masa jabatannya tidak lama lagi nih. Ya, memang kalau kita tidak bisa berharap masalah Papua ini selesai dalam waktu yang singkat ya, apalagi kalau dikaitkan dengan masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika gitu ya. Tapi setidaknya Panglima TNI Jenderal Andika sudah meletakkan dasar ya bagi solusi tidak memilih pendekatan yang non militer ya, lebih soft ya, tidak mengutamakan kekerasan gitu ya. Tapi ini tentu saja perlu waktu, sehingga ya kalau sekarang ini di masa baru beberapa hari kan ini diterapkan, ini masih ada insiden, masih ada hal-hal yang belum sempurna di lapangan ya. Saya kira ini hanya memerlukan evaluasi. Kita tidak bisa mengklaim ini gagal. Hanya saja catatan saya memang ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh TNI Polri sendiri. Ini butuh kekuatan pemerintah secara komprehensif gitu ya. Dan TNI Polri harus tahu kapan berada di depan, kapan berada di belakang sebagai pendukung. Gitu. Oke, baik. Kalau kita bicara lagi mengenai bagaimana dalam penanganan KKB ini, kita juga bukan waktu yang singkat untuk menanganinya. Seperti apa sebenarnya cara yang tepat untuk menaklukkan KKB ini, Mas Khairul? Ya, kalau saya sih jelas ya posisi saya adalah saya menganggap pendekatan kekerasan tidak bisa dilakukan untuk menuntaskan masalah di Papua ya. Sehingga ketika Panglima TNI menawarkan pendekatan yang soft gitu ya tentu saja saya juga termasuk yang mendukung gitu ya. Tapi seperti saya katakan tadi, harapannya sebenarnya kita yang bertugas merangkul ini bukan yang kemarin memukul begitu ya, sehingga problem trust itu bisa diatasi. Kalau ini bisa diatasi dan kemudian TNI Polri juga tadi seperti saya katakan juga bahwa tahu kapan berada di depan, kapan berada di belakang nih ya. Ini saya kira ini akan lebih mudah, karena kalau dua kelompok yang sedang berseteru katakanlah gitu ya, punya ketidakpercayaan pada masing-masing pihak gitu ya. Kemudian ini dikumpulkan, ya tetap saja akan terjadi provokasi, terjadi kemungkinan insiden begitu ya, yang bisa mengacaukan strategi komprehensifnya gitu. Sehingga kalau kita ingin serius ya jalankan pendekatan lunak ini dengan sungguh-sungguh, mengedepankan sektor-sektor yang lain juga ya, selain TNI Polri, dan kemudian lebih banyak lagi melibatkan baik kelompok masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan ya, kemudian ya lembaga-lembaga pemerintahan yang lain, sebelum kemudian kita berpikir untuk ya katakan menerjunkan TNI Polri ke sawah, menerjunkan TNI Polri untuk mengajar,
Ya. menerjunkan TNI Polri untuk apa namanya bidang-bidang lain yang Ya. kemudian itu bisa mengganggu konsentrasi mereka dalam hal penegakan keamanan dan penegakan hukum. Baik, Mas Khairul mengingat banyaknya prajurit kita yang gugur atas tragedi melawan KKB ini, sebenarnya seberapa penting sih tujuan kita untuk bisa menaklukkan KKB ini, utamanya untuk NKRI? Iya, ini kan pertama soal ini isunya adalah isu kedaulatan ya. Papua ini sudah di, jadi bagian dari NKRI ini sudah sudah 40 sudah 50 hampir 50 tahun gitu ya sekarang. Nah, ini kan eh, apa apa namanya, kita tidak ingin wilayah kita apa namanya hilang ya. Sehingga apa namanya menyelesaikan masalah Papua ini menjadi sangat penting. Tapi di sisi lain kita juga perlu mengingat kalau kita menyelesaikannya dengan strategi yang salah, tentu saja ini akan kontraproduktif terhadap tadi keinginan kita mempertahankan keutuhan wilayah gitu ya. Sehingga kita harus berhati-hati dan lebih banyak mendengar saran masukan lah gitu ya dari berbagai pihak, sehingga ya kita sebenarnya tidak berharap ada prajurit-prajurit yang gugur di medan Papua ini, karena apa namanya hanya demi keutuhan wilayah NKRI ini kemudian mereka mengorbankan nyawa dan ini tentu saja tidak hanya kehilangan bagi keluarga tapi bagi kita semua gitu. Baik. Ya Mas Khairul, kita masyarakat awam di sini hanya bisa berdoa untuk para prajurit kita, pahlawan masa kini yang saat ini sedang melawan KKB. Semoga mendapatkan strategi yang paling tepat untuk bisa mengamankan lahan atau tanah air untuk kita bersama. Terima kasih banyak pengawat militer Mas Khairul Fahmi sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat sore.